Shalom anak-anak, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi meskipun masih dalam pembelajaran daring. Dan bagaimana kabar kalian di rumah anak-anak? Ibu berharap semuanya sehat ya, semuanya tetap semangat ya, meskipun belajar dari rumah tetap antusias mengikuti pembelajaran. Nah, kali ini kita akan memulai pembelajaran kita dalam doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini kami akan belajar sebuah kisah tentang peran Allah dalam keluarga, dan kiranya Engkau berikan kami hikmat untuk memahami pembelajaran kali ini. Dalam nama Yesus, amin. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini masih sama temanya dengan pertemuan pertama, yaitu Tuhan adalah pedoman dalam kehidupan keluargaku. Tetapi kali ini kita akan fokus kepada subtema peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, terbentuknya keluarga karena Allah yang menciptakan manusia sepasang, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang setengah-setengah ya anak-anak, tidak ada setengah laki-laki atau setengah perempuan. Begitu firman Tuhan tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 25. Nah, ini hanya ulasan materi kita pada pertemuan pertama. Kali ini kita akan belajar dari sebuah kisah pernikahan di Kana. Anak-anak silahkan membuka Alkitabnya dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nanti sambil disimak ya anak-anak. Jadi secara singkat ibu akan bercerita pada suatu peristiwa Yesus dan juga ibu Yesus ya Maria datang di sebuah acara pernikahan di Kana. Nah, pada saat itu tradisi pernikahan di sana ketika menyuguhkan yang namanya anggur ya untuk diminum, itu pasti yang pertama dikeluarkan adalah yang terbaik, yang baik gitu. Dan biasanya kalau sudah acara hampir selesai gitu, yang datang tinggal 1, 2 dan tidak banyak, itu biasanya yang disuguhkan sudah yang kurang baik. Kenapa? Karena yang terbaik tadi sudah dikeluarkan untuk tamu. Tetapi dalam kisah ini, ketika di akhir acara, ternyata keluarga yang mengadakan acara pernikahan ini kehabisan yang namanya anggur. Nah, ketika Yesus ada di sana, maka mujizat pertama sekali yang dilakukan Yesus adalah dalam sebuah keluarga. Saat itu Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi air putih biasa di tempayan-tempayan. Dan pada saat itu ketika Yesus menyuruh para pelayan di rumah itu untuk mengisi air biasa, disitulah mujizat Yesus terjadi. Air biasa tadi berubah menjadi anggur, dan bukan anggur yang kurang baik, tetapi anggur yang baik, yang justru harusnya disuguhkan pada saat pertama acara dimulai. Kenapa Yesus melakukan mujizat pertama sekali adalah di sebuah keluarga? Kenapa bukan dalam sebuah pekerjaan manusia ya? Kenapa bukan dalam sebuah perekonomian manusia, dalam sebuah jabatan? Karena bagi Tuhan ya, keluarga itu sangatlah berharga anak-anak. Kalau bagi Tuhan keluarga sangat berharga, bagaimana dengan anak-anak? Mengingat usia kalian anak-anak ya, usia pencarian jati diri, masa transisi dari remaja ke dewasa, yang biasanya lebih menganggap pergaulan lebih utama. Apakah di usia itu anak-anak masih menganggap keluarga sebagai sesuatu yang paling berharga? Ibu berharap anak-anak masih menganggap bahwa keluarga adalah hal yang paling berharga, harta yang paling besar yang anak-anak punya. Nah, mari melihat peran Allah yang bukan hanya membentuk sebuah keluarga. Jadi Allah tidak hanya berhenti di membentuk sebuah keluarga dalam Kejadian tadi, tetapi Allah berperan penuh ya, berkesinambungan dalam kelangsungan hidup sebuah keluarga anak-anak. Jika Tuhan sudah melakukan sebuah mujizat di sebuah acara pernikahan di Kana, maka Tuhan yang sama pun sanggup
dan masih dapat ya bisa mengulurkan pertolongan untuk keluarga anak-anak, untuk keluarga bulian juga, untuk keluarga-keluarga Kristen lainnya, masih bisa. Karena kenapa? Allah pembuat mujizat ya, Tuhan yang sama. Jadi anak-anak untuk saat ini, anak-anak juga mari tetap melihat bahwa Tuhan berperan membentuk sebuah keluarga, kemudian menjamin kelangsungan hidup sebuah keluarga, dan Tuhan juga, Tuhan yang sama, sanggup mengulurkan pertolongan untuk sebuah keluarga. Ibu berharap anak-anak di rumah tetap semangat, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Mengapa? Karena ketika anak-anak mengutamakan Tuhan, maka damai sejahtera, sukacita ya, pertolongan-pertolongan di saat di bawah tekanan begitu ya, itu akan anak-anak rasakan dan alami sendiri. Begitu ya anak-anak, kita akan mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami kali ini. Engkau berkati anak-anak sehingga bisa memahami dengan baik sebuah kisah bahwa Tuhan sanggup mengulurkan pertolongan kepada kami juga saat ini, dalam keluarga kami juga saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Sampai bertemu lagi ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati semuanya.